Shalom, selamat sore, salam jumpa. Kembali lagi bersama saya, Francisca Gondroma Jose. Salam sehat untuk kita semua. Dan harapan saya secara pribadi bahwa saudara dong semua di kampung selalu baik dan sehat. Tetap jaga imunitas tubuh atau jaga kesehatan tubuh kita agar tubuh kita tetap fit, tidak lemah, agar tidak mengalami gangguan kesehatan. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing atau berbicara mengenai peningkatan angka atau kasus COVID-19 terkonfirmasi yang dialami oleh Kabupaten Merauke pada tahapan tahun 2021. Dan secara khusus saya ingin berbagi atau berbicara dari distrik Semangga, yang mana distrik Semangga menjadi distrik saya dan kita yang menjadi warga masyarakat dari distrik. Secara administratif pemerintahan kita termasuk bagian dari distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Dari tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021, ini ada penambahan atau peningkatan kasus positif untuk COVID-19 atau yang disebut coronavirus. Sebenarnya ketika saya tidak terlalu senang sebenarnya untuk berbicara atau membicarakan terkait COVID-19 ini atau coronavirus ini. Sebab apa? Ketika kita lebih berbicara dan fokus bicara terkait COVID, akhirnya kita seperti terpenjara untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak bisa berkreasi, melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Walaupun di tengah kebijakan pemerintah secara nasional terkait PPKM atau pembatasan aktivitas, pembatasan perjalanan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sebagai pengguna aktivitas publik. Tapi faktanya bahwa memang kita harus bicara gitu. Tetapi di samping kita berbicara, tapi kita harus memiliki satu komitmen bahwa coronavirus ini bisa kita perangi, tapi bukan dengan cara membenci coronavirus itu sendiri, tetapi bagaimana sisi yang lain kita bicara bahwa virus COVID ini dia ada karena sudah ada terbukti beberapa kasus ada korban meninggal, dan memang ini tidak bisa kita pungkiri dari sisi yang lain. Tetapi dari sisi yang lain pun kita harus berani juga untuk bicara bahwa kita sebagai umat beriman, kita masih memiliki Tuhan yang kita imani, yang kita percayai, dan yang kita sembah. Jadi seluruh pengharapan itu ada pada kasih Yesus. Maka di sini tema atau topik yang saya bahas judulnya itu ya COVID-19 antara iman, pengharapan, dan kasih. Karena di dalamnya ini akan ada beberapa poin yang menurut saya dia akan balance dan sinkron. Tapi saya tidak mengajak saudara yang lain untuk membenarkan apa yang saya bicara. Tetapi ketika kalau memang itu adalah sesuatu yang real dan fakta, ya mari kita bicara gitu. Oke, kita langsung saja. Khusus untuk di distrik Semangga itu di tanggal 14 itu ada 4 kampung terkonfirmasi, yaitu Kampung Sidomulyo dengan 1 kasus, lalu Kampung Semangga Jaya dengan 4 kasus,
Kampung Kuper dengan 12 kasus dan Kampung Kuprik dengan 24 kasus terkonfirmasi positif. Dan untuk di Kampung Kuprik sendiri itu sudah ada korban meninggal, itu 2, dan Kampung Kuprik ini bertetangga langsung dengan Kampung Kuper dan Kampung Sidomulyo. Maka untuk itu saya berharap kepada kita semua yang berada di zona tersebut tetap untuk menjaga kesehatan imun tubuh kita dan juga menjaga 5M supaya kita tetap aman, tetapi kita tidak perlu takut karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sang panglima kita. Secara iman ya, karena saya menjadi pengikut Kristus ya, saya bicara dari sisi yang itu. Silakan juga saudara-saudara yang lain, baik yang Muslim, yang dari Hindu, Buddha, Konghucu, silakan dengan iman kepercayaannya, tetapi semuanya itu mengarah kepada satu Tuhan, tapi cara-cara kita semua yang berbeda dalam menyembah dan mengimani. Oke, next. Ada total 40 kasus terkonfirmasi untuk di distrik Semangga. Itu dari 4 kampung. Itu khusus untuk di tanggal 14. Sekarang kita masuk ke tanggal 15 Juli. Di sana ada peningkatan kasus. Ada peningkatan kasus dan ada penambahan 2 kampung, dan penambahan 2 kampung terkonfirmasi positif COVID-19 ini ada di kampung lokal atau kampung pribumi, yang mana kampung ini dihuni oleh masyarakat asli Merauke atau Marin Anim, atau dikenal dengan ya Marin Anim itu adalah orang Marin gitu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya ya Marin Anim. Itu bahasa Marin. Jadi itu di Kampung Urum dan Kampung Waninggap Nanggo. Kampung Waninggap Nanggo. Nah, ini Kampung Urum terkonfirmasi 1 kasus positif, dan di Kampung Waninggap Nanggo itu 1 kasus positif COVID-19. Jadi total untuk di tanggal 15 Juli 2021 itu terkonfirmasi menjadi 6 kampung terkonfirmasi dengan COVID-19 di distrik Semangga. Jadi ada peningkatan 2 kampung dengan masing-masing 1 kampung 1 kasus. Untuk di tanggal 15 sendiri itu di Kampung Sidomulyo masih tetap dengan angkanya masih tidak berubah. Lalu untuk di Kampung Semangga Jaya juga angkanya tetap tidak berubah, masih di posisi 4. Untuk di Kampung Kuper sendiri di tanggal 14 itu adalah 12 kasus, dan di tanggal 15 menjadi 13 kasus kalau tidak salah ya. Terus untuk di Kampung Kuprik sendiri di tanggal 14 itu ada 24 kasus, dan di tanggal 15 Juli itu meningkat menjadi 28 kasus positif, dan tetap masih tercatat bahwa 2 meninggal. Untuk di Kampung Urum sendiri khusus untuk di tanggal 15 itu ada 1 dan Waninggap Nanggo 1. Untuk di tanggal 14-nya Kampung Urum dan Waninggap Nanggo masih tidak terkonfirmasi, tetapi sudah di tanggal 15 baru terkonfirmasi ada 2 kasus dan di 2 kampung. Yang berikut terkait pembatasan ruang publik yang saat ini sedang diberlakukan untuk di Kabupaten Merauke, yakni Pasar Wamanggu, yang mana sudah berdasarkan surat edaran yang diberikan bahwa untuk 3 hari ke depan Pasar Wamanggu itu pasar induk, dan juga untuk di Pasar Baru yang
saat ini juga tetap beraktivitas, tapi sudah ada himbauan untuk sementara untuk 3 hari ke depan pasar di close atau ditutup dan tidak ada aktivitas di sana. Maka diharapkan kepada kita semua untuk tetap bisa berkomitmen untuk mempertahankan zona-zona dari setiap keluarga yang tidak terkonfirmasi positif COVID-19 supaya tetap kesehatan kita terjaga. Dan saya menghimbau kepada saudara-saudaraku Namek, Namu, Bab, An, Yo Samdom, tamat lahir aku corona itu mbakai. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Untuk kamu di kampung, tetap makan makanan yang bisa membantu untuk mempertahankan kita punya kondisi tubuh untuk tetap sehat, kuat. Yaitu makan pisang bakar, makan ikan, makan kepiting, udang yang bisa kamu tangkap dari laut dan juga dari rawa-rawa yang ada. Dan juga untuk buah-buahan, kamu bisa makan, itu ada buah nangka di sana, buah pepaya, kejawas, itu bisa kalian makan. Makanan-makanan yang bisa kita ambil saya dari alam, yang alam sudah sediakan ketika kita tidak mampu untuk belanja. Yang berikut, yang ketiga itu terkait dengan kebijakan yang diberlakukan juga oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Dalam hal ini kebijakan yang memang ditetapkan, diinstruksikan oleh Bupati Merauke terkait dengan wajib masker. Yang tidak pakai masker akan diberikan hukuman atau sanksi di tempat, yaitu yang laki-laki disuruh push up, terus yang perempuan mungkin disuruh squat jump dan lain-lain. Terkait yang ini juga saya agak sedikit tidak sepakat, dalam arti bahwa ketika kita bicara dari level ekonomi, ada masyarakat yang akan mungkin hanya untuk sebuah atau selembar masker saja mereka tidak akan mampu untuk belanja masker. Itu pertama. Yang kedua, untuk berusaha belanja kebutuhan untuk menjaga imunitas saja juga mereka akan tidak mampu. Jadi sebenarnya kebijakan untuk memberikan hukuman di tempat ini tidak begitu bijaksana menurut saya dari sisi kemanusiaan. Yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah itu adalah tindakan pembinaan, atau misalnya berikanlah masker kepada mereka yang tidak memakai masker pada saat dilakukan sweeping, atau mendapati masyarakat yang tidak menggunakan masker, tetapi jangan dengan menggunakan kekerasan, karena itu akan juga tidak balance dengan hak dasar kemanusiaan. Dan juga di tengah pandemi seperti ini, saya juga berharap kepada pihak-pihak yang menjadi penentu di ruang publik untuk tidak mengambil kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi ekonomi untuk keuntungan diri sendiri. Tapi mari kita bersepakat untuk bagaimana secara bersama memerangi dan agar memutuskan mata rantai daripada penyebaran COVID itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya berharap kepada Bupati Kabupaten Merauke agar bisa dengan bijaksana untuk segera memerintahkan kepada tim gugus COVID Kabupaten Merauke untuk melakukan penyemprotan disinfektan di setiap lokasi yang mana menjadi zona terkonfirmasi COVID-19 itu sendiri.
karena level ini dia sudah mencapai di 491 orang yang terkonfirmasi. Dan di sini kita tidak hanya berbicara terkait dengan penerapan atau pemberlakuan PPKM dan implementasi dari pemberian hukuman kepada masyarakat yang mungkin ditemui melanggar protokol kesehatan terkait penanganan COVID. Tapi harus ada win-win solution untuk menanggapi atau mencarikan solusi terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Karena saya mau bilang bahwa secara khusus untuk kita, untuk masyarakat yang asli Papua di sana, yang Marinanim, saya berharap Saudara Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Baraka, untuk bisa secara bijaksana melihat persoalan ini dengan baik. Dan ada beberapa tangkapan kamera yang bisa kita lihat bersama, kita tonton, yang memang sudah beredar di media sosial. Dengan adanya temuan yang tidak menggunakan masker dan mendapatkan hukuman di tempat, dan di sana ada masyarakat kita asli Papua. Bayangkan saja ketika kalian sebagai pejabat akan mampu membelikan satu box masker untuk mungkin satu keluarga untuk kalian, tetapi tidak akan sama kepada masyarakat kita yang hanya untuk mampu membeli beras sekilo aja kadang tidak mampu. Ini menjadi masalah. Jadi setelah keluarkan kebijakan, harus juga tentunya dengan solusi. Solusinya apa? Supaya jangan menjadi mubazir kebijakan yang dikeluarkan. Tapi kita harus kaji secara bersama min plus-nya, positif negatifnya. Itu yang keempat. Yang kelima, terkait dengan event-event olahraga yang saat ini tetap sedang berjalan untuk dipersiapkan dalam rangka menyongsong Pekan Olahraga Nasional. Ini juga menurut saya akan menjadi sebuah pintu masuk penyebaran COVID-19. Sekalipun kita bicara bahwa pembatasannya bahwa akan tidak ada penonton, yang ada hanya para manajer, atlet, dan peserta yang lain yang memang mereka ada di situ. Tapi ini juga tidak bijak ketika rumah-rumah ibadat diinstruksikan untuk ditutup, tidak ada pelayanan ibadat di sana, baik gereja, masjid, pura, wihara, dan lain-lain. Ini pun menjadi tidak bijak. Maka sebagai warga masyarakat, saya juga memberikan usulan, masukan kepada pemerintah, secara khusus pemerintah daerah, dan lebih luas untuk kepada pemerintah pusat, untuk arif dan bijaksana, untuk memberikan hal-hal yang sifatnya juga bisa mengedukasi masyarakat dari sisi rohani. Karena suka tidak suka kita harus berani mengatakan bahwa siraman rohani, iman, kepercayaan kita itu perlu dipupuk terus-menerus. Dan ketika kita mau kompak untuk bicara tentang memutus mata rantai COVID-19 dan penegakan disiplin social distancingnya, tapi ini juga kita harus bijak. Di sisi lain, semua tempat-tempat ibadat kita tutup, tetapi persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional ini tetap jalan terus gitu. Kalau kita mau komitmen dan bersepakat, maka hari ini kita harus bersuara untuk kita mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan yang sangat signifikan secara nasional terkait dengan kasus COVID dan dengan dengan kasus COVID-19 ini, dan juga dengan kasus varian barunya yang mana
digadang-gadang atau disampaikan bahwa yang virus yang sudah terbaharukan ini dia lebih ganas gitu. Berarti ya sebenarnya Pekan Olahraga Nasional ini kapan aja kan bisa dilakukan. Dan ketika kita bicara bahwa COVID ini menjadi persoalan kesehatan yang mendunia dan berlaku ini secara internasional, semua dunia mengalami kasus ini gitu. Maka sebenarnya Indonesia harus bijaksana untuk bisa berpikir bahwa PON ini ditunda aja dah, tidak perlu untuk dilakukan dulu, karena yang penting adalah bagaimana menyelamatkan hidup manusia. Ini penting. Kenapa? Saya mau katakan bahwa saya bukan menolak untuk PON itu dilaksanakan, tetapi atas nama kemanusiaan kita harus arif dan bijaksana untuk berpikir bagaimana menyelamatkan hak hidup daripada manusia. Itu yang kelima. Yang keenam terkait vaksinasi kepada masyarakat. Untuk posisi ini pun masyarakat sebenarnya tidak perlu ditekan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan sesuai dengan mengikuti nurani. Kalau memang masyarakat menyadari bahwa vaksinasi ini penting untuk keselamatan kehidupannya, maka dia dengan sukarela akan melakukan vaksinasi. Tetapi tidak menggunakan cara-cara yang untuk menekan masyarakat. Contoh dengan kasus misalnya syarat untuk melakukan aktivitas bepergian atau berangkat ke luar daerah dari daerahnya sendiri, seperti aktivitas penerbangan dan juga aktivitas laut. Nah, ini juga dengan syarat bahwa harus memiliki sertifikasi telah divaksin. Ini juga kan berarti secara tidak langsung pemerintah melakukan penekanan kepada masyarakat bahwa harus wajib divaksin, suka tidak suka kalian harus vaksin. Nah, ini di sisi yang ini berarti sama saja pemerintah melakukan pelanggaran HAM atas hak asasi manusia, dan juga sesuai dengan aturan undang-undang kesehatan, yang mana di sana hak untuk mendapatkan pelayanan medis atau pelayanan kesehatan itu ya dikembalikan kepada si masyarakatnya itu sendiri atau pasien atau siapapun itu gitu. Dan itu akan bertentangan dengan aturan undang-undang kesehatan itu sendiri, dan juga akan bertentangan juga dengan aturan undang-undang hak asasi manusia. Untuk itu saya menghimbau kepada pemerintah agar lebih cerdas lagi untuk memberikan edukasi positif terkait vaksinasi itu kepada masyarakat. Yang ketujuh, terkait dengan setelah divaksinasi ada banyak informasi beredar terkait dengan ada kasus korban meninggal setelah pasca divaksinasi. Nah, ini juga pemerintah jangan diam dan bungkam, tetapi pemerintah harus memberikan edukasi dan memberikan responsif terkait adanya temuan kasus-kasus meninggal pasca vaksinasi. Ini juga penting supaya masyarakat ini tidak berada di satu ruang di dalam satu ruang yang menjadi satu kegelisahan. Akhirnya dia menjadi ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan vaksinasi ini juga ya kita sadari bersama bahwa ketika kita untuk membantu pengebalan imun tubuh, nah ini imunisasi itu biasanya dilakukan. Tapi hari ini ya imunisasi ini diberlakukan kepada semua orang dewasa, yang mana sebenarnya dulu imunisasi itu hanya dilakukan kepada para bayi dan balita sesuai dengan tahapan-tahapan pasca lahir daripada setiap bayi. Dan sekali lagi, sebagai aktivis kemanusiaan, saya tetap menghimbau untuk kita semua
tetap jaga kesehatan tubuh kita, jaga kesehatan keluarga kita. Dan jika tidak ada hal-hal yang penting dan perlu untuk keluar dari rumah, tidak perlu keluar. Dan terkait dengan himbauan pemerintah bahwa di rumah saja, ini juga menjadi satu masalah untuk kita masyarakat gitu. Kalau kepada para pejabat dan juga mereka yang memiliki gaji bulanan, ya it's okay, tidak ada masalah. Tapi kepada masyarakat kita yang ada di kampung-kampung yang mana tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, ini menjadi masalah gitu. Ketika mereka diinstruksikan untuk di rumah saja, ketika mereka tidak punya makan, terus siapa yang akan datang berikan mereka makan kalau mereka tidak bekerja, tidak keluar dari rumah untuk mencari uang 1.000, 2.000 untuk mencari satu butir beras dan lain-lain. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks. Tetapi juga saya berharap kita bisa memaknainya dengan hal-hal yang bijaksana, adil, dan tentu iman, pengharapan, dan kasih ini tetap tertanam di setiap benak kita bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkehendak, semuanya pasti akan terjadi. Maka untuk itu, sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang percaya, sebenarnya mari kita membentuk mesbah-mesbah doa agar COVID ini segera terputus mata rantainya, dan minimal kita berdamai dengan situasi bahwa ya terserah mau percaya atau tidak, ya virus COVID ini dia ada, dan terkait mau divaksin dengan tidak itu kembali kepada nurani, karena itu menjadi bagian hak prerogatif setiap individu manusia yang diatur dan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang. Untuk itu kepada kita semua ya mari kita tetap komitmen untuk jaga dan lindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita di lingkungan di mana tempat kita berada, agar kita tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan virus COVID itu sendiri. Tapi tetap kita punya komitmen bersama untuk memutus mata rantai, itu penting. Dan secara khusus untuk di titik-titik yang ada di zona di 10 distrik yang ada di Kabupaten Merauke, itu menjadi zona merah, yang artinya bahwa di sana terkonfirmasi pasien COVID positif. Itu ada 10 distrik untuk di Kabupaten Merauke ya. Dan untuk distrik tersisa yang masih tetap menjadi zona hijau, tolong itu dijaga, dipertahankan zonanya tetap hijau. Dan untuk di 10 distrik yang menjadi peserta zona merah, ini mari kita sama-sama berkomitmen untuk menghilangkan zona merah ini agar bisa menjadi zona hijau kembali, yang artinya supaya tidak ada lagi pasien terkonfirmasi positif dengan COVID itu di 10 distrik itu. Untuk itu mari kita berjuang bersama melawan COVID-19, tentu dengan cara kita sendiri, dan tetap juga ketika keluar rumah jaga protokol kesehatan, prokes yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah panjang lebar, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, tetapi mari kita sama-sama berkomitmen untuk memanusiakan manusia yang tentunya sesuai dengan aturan dan hak-hak dasar kemanusiaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berperang melawan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.